Amakane, halo pemirsa, kami kembali menjumpai Anda dalam Intan Jaya Terkini edisi Maret 2012 bersama saya, Marike Samori. Inilah Intan Jaya Terkini selengkapnya. Pemirsa, seiring dengan berakhirnya masa tugas penjabat Bupati Intan Jaya Maximus Songgonao, serah terima jabatan Bupati Karangteker Intan Jaya kepada Sekretaris Daerah David Setiawan sebagai pelaksana tugas. Bertempat di ruang pertemuan Aula Rahmat Jalan RM Marta Dinata Nabire, Sabtu 10 Maret 2012 digelar acara serah terima jabatan dari penjabat Bupati Karangteker Intan Jaya Maximus Songgonao kepada pelaksana tugas harian Sekretaris Daerah David Setiawan sebagai pelaksana tugas Bupati Karangteker yang baru. Acara serah terima yang dilaksanakan berdasarkan radiogram Gubernur Provinsi Papua nomor 131.784/set tanggal 1 Maret 2012 tersebut dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan daerah Kabupaten Intan Jaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda daerah setempat. Dalam acara serah terima tersebut, penjabat Bupati Karangteker yang lama, Maximus Songgonao, menyerahkan dokumen daerah berisi program kerja pembangunan kepada penjabat pelaksana tugas Bupati Karangteker yang baru untuk dilanjutkan. Maximus Songgonao juga mengatakan penunjukan sekretaris daerah sebagai pejabat pelaksana tugas penjabat Bupati dilakukan sesuai kriteria dan aturan yang berlaku. Yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat Intan Jaya, kepada para pegawai yang telah memberikan dukungan di mana penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Intan Jaya dapat berjalan dengan baik. Terkait hal tersebut, David Setiawan, pejabat pelaksana tugas harian Bupati Karangteker Intan Jaya, mengatakan dirinya mewakili seluruh masyarakat dan para PNS pada lini pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada mantan penjabat Bupati Maximus Songgonao yang telah menjalankan roda pembangunan sejak tahun 2009 lalu di daerah Intan Jaya. Karena telah berakhirnya masa jabatan penjabat Bupati Intan Jaya, maka kami selaku sekretaris daerah ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Papua melaksanakan pelaksana tugas kalian sehari-hari melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Intan Jaya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan itu dengan didukung oleh semua komponen, baik itu dari Guspida, dari anggota Dewan Terhormat, dari semua unsur tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat. Salah seorang tokoh agama daerah Intan Jaya, Pendeta Obed Bagau, mewakili seluruh masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dan gereja-gereja di daerah tersebut, mengucapkan banyak terima kasih kepada penjabat Bupati Maximus Songgonao yang telah mengawal daerah tersebut sejak tahun 2009 lalu. Dari pihak agama, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bupati Karangteker. Selama 3 tahun, hampir 3 tahun ini beliau sudah melakukan banyak program pemerintah. Dari hati masyarakat, mereka menyampaikan banyak terima kasih karena tugas itu sudah dilakukan dengan baik-baik. Menurut Pendeta Obed Bagau, mantan penjabat Bupati Maximus Songgonao telah meletakkan dasar yang baik dan melakukan banyak hal yang berguna bagi masyarakat di daerah Intan Jaya. Oleh karena itu, semua pihak harus bertanggung jawab menjaga dan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh mantan penjabat Bupati tersebut. Maximus Songgonao sempat menitikan air mata haru saat dilangsungkannya serah terima tersebut. Ini merupakan yang kedua kalinya setelah dirinya pernah menitikan air mata saat pertama kali menginjakan kaki di Bandara Sokopaki Sugapa sebagai penjabat Bupati Intan Jaya pada 13 Juni 2009 silam. Dari Nabire, Rene Ruindesi melaporkan. Kamis 22 Maret 2012 bertempat di Aula Pertemuan Kantor Bupati Intan Jaya dilaksanakan penyerahan daftar penggunaan anggaran tahun 2012. Bertempat di Aula Pertemuan Kantor Bupati Intan Jaya, Kamis 22 Maret 2012,
dilakukan penyerahan daftar penggunaan anggaran tahun 2012 oleh penjabat pelaksana tugas Bupati Intan Jaya David Setiawan kepada sejumlah SKPD di jajaran Pemda Intan Jaya. Penyerahan DPA kali ini adalah untuk yang pertama kali dilakukan langsung di Sugapa, ibu kota Intan Jaya. Acara penyerahan daftar penggunaan anggaran ini dihadiri oleh Ketua DPRD, Ketua BPKAD, serta pejabat terkait lainnya. Dalam sambutannya pada acara tersebut, Pelaksana Tugas Bupati Intan Jaya, Dr. Andes David Setiawan mengatakan, penyerahan DPA ini dilakukan sebagai suatu proses penyelenggaraan roda pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya. Bupati berharap setelah DPA diterima oleh kepala-kepala SKPD, program pembangunan sesuai perencanaan harus mulai dilaksanakan. Terkait penyerahan daftar penggunaan anggaran tahun 2012 ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Intan Jaya, Jerry Jasu, mengatakan penyerahan dokumen daftar penggunaan anggaran tahun 2012 Kabupaten Intan Jaya telah diserahkan kepada seluruh satuan perangkat kerja di jajaran pemerintah daerah Intan Jaya, mulai dari dinas, badan, kantor, dan kepada 6 distrik di Kabupaten Intan Jaya. Penurunan sedikit saja tidak mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan di daerah Intan Jaya, tidak mengalami perubahan, tetap jalan seperti biasa. Kami berharap supaya setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Intan Jaya, termasuk distrik, seluruh pengguna anggaran ini dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dan penggunaan dananya secara maksimal. Pelayanan masyarakat yang lebih kita utamakan dalam pengarahan seluruh dana ini. Menurut Jerry, penurunan jumlah anggaran tahun ini tidak terlalu signifikan, namun berpengaruh pada total APBD. Diharapkan bagi para pengguna anggaran agar lebih teliti di tahun anggaran 2012. Dari Kabupaten Intan Jaya, Wendy Eko melaporkan. Honai atau dalam bahasa Moni, gai milik warga terbakar. Benda-benda budaya khas suku Moni dikhawatirkan lenyap. Musibah kebakaran yang melanda rumah Honai milik Alphonse Belau, salah seorang warga kampung Bilogai, distrik Sugapa, Intan Jaya, Sabtu 24 Maret 2012 mengakibatkan rumah tersebut habis tak tersisa. Kebakaran ini mengakibatkan hilangnya puluhan benda-benda budaya serta aksesoris khas suku Moni yang disimpan oleh pemilik rumah Alphonse Belau. Kejadian berawal saat salah seorang anak Alphonse menyalakan api di dalam rumah tersebut. Api yang telah menyala kemudian ditinggal pergi. Beberapa saat setelah ditinggal pergi, api kemudian membesar tak dapat dikendalikan dan membakar habis rumah serta isinya. Alphonse dan istrinya yang saat itu pulang dari kebun mendapati rumah atau Honai mereka telah rata dengan tanah habis dilalap api. Saat ditemui di lokasi kebakaran, Alphonse Belau mengatakan dirinya sedih melihat rumahnya hangus terbakar. Menurut Alphonse, selain untuk beristirahat di dalam rumah tersebut, dirinya menyimpan puluhan benda-benda budaya khas suku Moni, mulai dari gosaga atau koteka hingga aksesoris pakaian asli bagi pria dan wanita suku Moni. Selain benda-benda budaya, di dalam rumah Honai tersebut, Alphonse Belau menyimpan pakaian serta surat-surat berharga seperti ijazah dan surat baptis milik anak-anaknya. Sejauh ini, belum ada satu pihak pun yang memberikan perhatian atas musibah kebakaran yang melanda rumah Migai milik Alphonse Belau. Alphonse mengatakan dirinya mengharapkan bantuan pihak-pihak terkait, terutama pemerintah daerah setempat, guna meringankan beban akibat kebakaran yang melanda rumahnya. Saya mau kerja, baru dia sendiri mau naik masuk ke rumah, baru dia pasang api di dalam, dia naik, baru mereka tutup pintu. Tutup pintu? Ya, betul. Main bola? Main bola. Api yang menara di dalam. Akhirnya terbakar? Terbakar. Pemerintah, tolong bantu. Rumah kah atau rumah itu masih jauh jadi, barang apakah atau uang kah, saya mau minta pemerintah bantu. Bapeda Kabupaten Intan Jaya menggelar musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kampung dan distrik selama sehari di Sugapa,
Ibu Kota Kabupaten Intan Jaya. Sebelum melaksanakan musyawarah pembangunan daerah Musrembangda tahun anggaran 2013, pemerintah Intan Jaya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama sehari menggelar musrembang di tingkat kampung dan distrik. Musrembang tingkat kampung dan distrik ini dilaksanakan bertempat di Aula Pertemuan Kantor Bupati Intan Jaya pada Senin 26 Maret 2012. Dihadiri oleh 78 kepala kampung dan 6 kepala distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya. Musrembang yang dilaksanakan melibatkan kepala-kepala kampung dan distrik ini dimaksudkan agar program pembangunan daerah Intan Jaya tahun 2013 yang nantinya akan dibahas dalam musyawarah pembangunan daerah dapat benar-benar merupakan program tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Musrembang yang dilaksanakan di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, dengan melibatkan kepala kampung dan distrik ini, merupakan yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Intan Jaya setelah sejak resmi menjadi kabupaten sejak 2009 lalu. Selama 3 tahun berturut-turut, musrembang dilaksanakan di Kabupaten Nabire. Dalam musrembang tingkat kampung dan distrik ini, rata-rata program pembangunan yang diajukan oleh para kepala kampung dan distrik berkisar pada permintaan pembangunan jalan dan jembatan penyeberangan serta perumahan sehat bagi warga di masing-masing kampung. Terkait kegiatan ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Intan Jaya, Isayas Songgonau mengatakan, musrembang dengan melibatkan kepala-kepala kampung dilakukan sebagai langkah awal memasuki pelaksanaan musrembang daerah. Mereka harus tetap mengetahui tentang sistem perencanaan bottom down planning, perencanaan dari bawah, mulai dari kampung, kemudian ke distrik, sampai kabupaten, kemudian ke provinsi. Nah, secara tidak langsung kita berikan gambaran bahwa proses pembangunan suatu kabupaten adalah mulai dari kampung. Dengan keterlibatannya dalam musrembang ini, para kepala kampung diharapkan dapat mengerti proses pengajuan program pembangunan serta birokrasinya di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Isayas berharap dengan mengikuti kegiatan musrembang ini, para kepala kampung dan kepala distrik dapat mengetahui bagaimana melihat kebutuhan masyarakat dan mengajukannya menjadi program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dari Sugapa, Intan Jaya, Rainer Windesi melaporkan. Dalam rangka persiapan perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten dan peresmian infrastruktur di Kabupaten Intan Jaya, Rabu 28 Maret 2012, Panitia HUT ketiga Kabupaten Intan Jaya menggelar rapat koordinasi. Memasuki tahun ketiga pembangunan infrastruktur dasar di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, telah mencapai tahap penyelesaian. Mulai dari bangunan perkantoran, akses jalan yang menghubungkan beberapa distrik dan kampung, serta pembukaan akses informasi dan komunikasi telah rampung dan siap digunakan. Untuk meresmikan penggunaannya, pemerintah daerah setempat berencana menggelar acara syukuran yang akan dilaksanakan serentak dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten yang ketiga tanggal 26 Mei 2012 mendatang. Mendekati pelaksanaan Hari Ulang Tahun serta peresmian fasilitas perkantoran, Panitia Pelaksanaan HUT Kabupaten Intan Jaya 2012 menggelar rapat koordinasi. Rapat yang digelar tanggal 28 Maret 2012 di ruang pertemuan kantor Bupati ini dilaksanakan guna membahas kesiapan panitia dalam menyongsong perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Intan Jaya. Ketua Panitia Perayaan Hari Ulang Tahun Aser Mirip mengatakan, untuk kali ini ada 2 momen penting yang rencananya akan dilaksanakan secara bersamaan, yaitu perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten dan syukuran peresmian fasilitas perkantoran. Yang hadir pada saat ini ada sekitar 5 koordinator saja. Nah, itu mereka sudah kasih masuk program kerja. Sudah melengkapi anggota kelompoknya. Baru nanti setelah itu nanti program ini kita akan ajukan ke Pak Bupati untuk mendapat persetujuan. Intinya kegiatan ini peresmian perkantoran yang kita bangun selama 3 tahun ini dengan
hari ulang tahun kabupaten yang ketiga. Ini kita belum sepakat. Nanti kita lihat dari sisi anggaran kita akan pertimbangkan, dari semua sisi waktu semua kita akan pertimbangkan. Apakah dari Jakarta, Menteri Dalam Negeri, ataukah dari Gubernur Provinsi Papua. Aser Mirip meminta seluruh pihak yang terkait di dalam kepanitiaan agar dapat hadir di Sugapa guna lancarnya koordinasi dan persiapan-persiapan kepanitiaan menjelang hari perayaan ulang tahun kabupaten dan peresmian perkantoran serta infrastruktur dasar lainnya. Dari Mamba Intan Jaya, Wendy Eko melaporkan. Papua membutuhkan upaya serius pemerintah dalam rangka memajukan sumber daya manusia. Salah satunya adalah dengan memperhatikan kesejahteraan para guru yang bertugas di daerah terpencil. Kondisi kesejahteraan tenaga guru di daerah pegunungan saat ini semakin memprihatinkan. Salah satunya yang terjadi pada distrik Sugapa dan distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya. Pasalnya penyaluran hak-hak guru seperti gaji dan jatah beras tidak dilakukan sesuai waktu normal. Menurut pengakuan para tenaga pengajar dan guru-guru setempat, untuk pembayaran gaji biasanya dilakukan paling cepat tanggal 15, bahkan kadang sampai tanggal 20 setiap bulan berjalan. Sesuai data pada tahun 2011, jatah beras untuk bulan November dan Desember belum diterima. Sedangkan untuk tahun 2012, jatah beras untuk bulan Januari sampai bulan Maret baru akan diterima dengan jumlah hanya 6 sak yang diperuntukkan bagi 23 orang tenaga pengajar guru di wilayah 2 distrik Sugapa dan Hitadipa. Para tenaga guru juga menyesalkan tidak tercovernya tunjangan 15% pada daftar gaji mereka. Kepala Sekolah Dasar Impresio Gatapa, Paulus Selopere, mengatakan dirinya berharap pemerintah daerah setempat melalui dinas terkait yang telah berada di Intan Jaya untuk segera mengambil langkah guna menindaklanjuti kondisi ini. Paulus mengatakan untuk dapat bertugas maksimal dalam melakukan upaya pengembangan sumber daya manusia setempat, kesejahteraan dan hak-hak para guru harus diperhatikan. Dirinya sangat menyesalkan kinerja pemerintah melalui dinas terkait yang selama ini terkesan tidak melakukan tindakan-tindakan yang cepat dan tepat dalam rangka mendukung program pengembangan sumber daya manusia di daerah ini. Dari Intan Jaya, Rainer Windesi melaporkan. Itu dari perhatian dari pemerintah, dalam hal ini baik pemerintah kabupaten maupun dari dinas pendidikan, kami lapangan juga kecewa karena dari dinas pendidikan usul naikkan seperti bangunan rumah yang lalu, tapi tidak pernah kabulkan, artinya coret. Kami punya tugas itu. Anak yang tidak bisa kita Bapak Ibu guru jadikan bisa. Untuk pertama kali Bapeda Kabupaten Intan Jaya menggelar musrembang tahun anggaran 2013 langsung di Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Untuk pertama kali, musyawarah rencana pembangunan daerah Kabupaten Intan Jaya tahun 2013 digelar langsung di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, setelah sejak tahun 2009 lalu, musrembang dilaksanakan di Nabire. Musrembang digelar selama 2 hari berturut-turut sejak tanggal 29 sampai 30 Maret 2012, bertempat di ruang pertemuan kantor Bupati Intan Jaya. Kegiatan musrembang ini dibuka oleh asisten 2 Bupati Kabupaten Intan Jaya, Aser Mirip, dengan pemukulan tifa. Dalam sambutannya pada acara pembukaan musrembang kali ini, asisten 2 Aser Mirip mengatakan dirinya sangat mengharapkan keaktifan dari seluruh SKPD pada lini pemerintahan Kabupaten Intan Jaya. Aser Mirip juga menyesalkan ketidakhadiran beberapa kepala SKPD dalam acara musrembang tersebut. Musrembang yang digelar selama 2 hari berturut-turut ini melahirkan 125 program dan 435 kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Intan Jaya dalam tahun anggaran 2013. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Intan Jaya, Isaya Songgonau, mengatakan kesemua program dan kegiatan yang dicetuskan dalam musrembang kali ini sebagian besar adalah program yang diajukan oleh para kepala kampung dan kepala distrik di wilayah Intan Jaya dalam musrembang tingkat kampung dan distrik yang telah dilaksanakan beberapa hari lalu. Dalam musrembang tersebut dilakukan kesepakatan bersama untuk melakukan pembangunan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi.
Terkait pelaksanaan musrembang kali ini, Budiman Norotuwilena, tim asistensi Bapeda Provinsi Papua mengatakan, pembangunan yang telah dicapai oleh Kabupaten Intan Jaya dalam 3 tahun ini sangat signifikan. Dirinya meminta seluruh SKPD untuk mempertahankan kondisi ini dan lebih menerapkan disiplin serta kerjasama yang baik agar ke depan Intan Jaya dapat menjadi lebih baik. Bukan dari semua isi dan kampung bawa ke tingkat kabupaten dan melahirkan beberapa program prioritas, 5 prioritas yang kami tetapkan dan sudah melahirkan 225 program, kemudian 435 kegiatan dengan nilai anggaran yang sekitar 776 miliar lebih yang akan kami teruskan untuk membawa ke tingkat provinsi Papua. Kami melihat secara keseluruhan dalam 3 tahun ini Intan Jaya sudah mengalami kemajuan secara keseluruhan dari fisik, termasuk pembangunan kantor dan lain-lain, dan juga pada perencanaan untuk dokumen tata ruang mereka sudah selesai, tinggal diperdahkan, dan itu saya lihat juga satu langkah maju dari kabupaten baru yang sudah berhasil menyusun RT/RW-nya. Penandatanganan kesepakatan itu merupakan sebuah proses keterbukaan atau transparansi yang harus diterapkan oleh pemerintah. Tanah lapangan terbang Sugapa belum jelas, Departemen Perhubungan Pusat belum berani melakukan pengembangan. Departemen Perhubungan Pusat belum dapat menaikkan status lapangan terbang Sukopaki Sugapa menjadi bandar udara setingkat kabupaten. Hal ini dikarenakan lapangan terbang dengan ukuran panjang 800 meter ini belum memiliki beberapa fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat utama naiknya status lapangan terbang menjadi bandar udara. Dalam tahun anggaran 2011, Departemen Perhubungan Pusat telah melakukan perencanaan pengembangan lapangan terbang dengan mempersiapkan beberapa fasilitas yang akan diadakan di Sugapa. Namun hal ini akhirnya dibatalkan karena status tanah lapangan terbang yang hingga saat ini belum jelas. Status lapangan terbang Sugapa Kabupaten Intan Jaya masih di bawah pengawasan Distrik Obano Kabupaten Paniai, sedangkan saat ini Sugapa telah menjadi ibu kota Kabupaten Intan Jaya. Seiring berubahnya daerah menjadi kabupaten, penerbangan dengan tujuan lapangan terbang Sugapa telah mencapai jumlah terbanyak di wilayah pegunungan, dengan rata-rata 200 penerbangan dalam 1 bulan. Pemerintah daerah sendiri telah berupaya melakukan perpanjangan runway sepanjang 200 meter tahun 2010 lalu. Namun saat ini Kabupaten Intan Jaya membutuhkan bandar udara dengan kapasitas yang lebih memadai. Harrison Sirait, staf teknis Departemen Perhubungan Udara, meminta masyarakat dan pemerintah daerah setempat segera menyelesaikan status tanah tersebut agar pengembangan lapangan terbang menjadi bandar udara setingkat kabupaten dapat segera dilaksanakan. Status Bandara Sugapa ini masih di bawah naungan Bandar Udara Obano, sedangkan Bandar Udara Obano itu masih kecamatan, dan status Sugapa ini kabupaten. Ya, untuk sementara ini masih diblokir dari kantor Kementerian Perhubungan Udara di Jakarta karena tadi status yang tidak jelas. Departemen Perhubungan berencana melakukan pengembangan lapangan terbang dengan menambah fasilitas navigasi, pemadam kebakaran, rumah generator, dan pengaspalan setelah status tanah lokasi lapangan terbang diselesaikan terlebih dahulu. Salah satu adat kebiasaan suku di Intan Jaya yang masih dipelihara hingga saat ini adalah meletakkan jenazah orang mati di alam terbuka atau dalam bahasa setempat disebut Kegopa Mayamene, Mbolepa Mayamene. Anda ingin tahu selengkapnya? Saksikan liputan yang berikut ini. Intan Jaya merupakan daerah yang didiami oleh 4 suku besar di daerah pegunungan. 4 suku besar tersebut kemudian berkembang menjadi 12 suku yang hidup selama ratusan tahun di daerah tersebut. Suku-suku ini terdiri dari suku Moni, Dani, Dawa, Lem, Susudai, Wolani, Damal, Wano, Payu, Kere-Kere, Turu, dan Duga. Suku-suku tersebut mendiami bagian timur, utara, dan selatan daerah Intan Jaya. Sedangkan daerah barat termasuk Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, dihuni oleh sebagian besar warga suku Moni. Warga suku Moni dan 11 suku lainnya di Intan Jaya tersebut
selama ratusan tahun hidup berdampingan dalam satu wilayah yang saat ini disebut Intan Jaya. Salah satu adat kebiasaan 12 suku di Intan Jaya yang masih dipelihara hingga saat ini adalah meletakkan jenazah orang mati di dalam alam terbuka atau dalam bahasa setempat disebut Kegopa Maya Mene Mbolepa Waya Mene. Jenazah tersebut diletakkan pada tempat khusus berupa bangunan berukuran kecil dan ada pula yang diletakkan di atas pohon. Jenazah yang diletakkan warga di tempat terbuka biasanya dilakukan terhadap para pemuka atau orang yang dianggap sebagai tokoh di daerah tersebut. Meletakkan jenazah di alam terbuka selain diperuntukkan bagi para tokoh, hal ini juga dilakukan bagi korban perang suku. Biasanya jenazah korban perang suku yang belum selesai permasalahannya sengaja diletakkan di tempat terbuka untuk mengingatkan kedua belah pihak yang berperang bahwa permasalahan belum diselesaikan. Makarius Belaut, tokoh adat setempat, mengatakan khusus bagi para tokoh hal ini dilakukan untuk mengenang jasa tokoh tersebut. Selain itu, Makarius mengatakan hal ini dilakukan karena arwah dari orang tersebut dipercaya masih selalu ada bersama mereka. Kematian, meninggalnya manusia moni, dan cara penguburannya masing-masing itu. Sejak jenazah itu begitu meninggal, mereka mulai buka kasih keluar tali perutnya. Baru dikeringkan dengan kayu-kayu yang tertentu, yang betul-betul membuat sehingga mumi itu jadi keras. Terus itu kita letakkan itu orang-orang bersejarah. Baik itu Belombula, itu Atipame, dan bagaimana mereka ini bersejarah dalam misionari. Usai sudah jumpa kita dalam program Intan Jaya terkini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Marike Samori mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, Amakane.